Puji Tuhan, luar biasa. Oke, puji Tuhan. Nah, pada minggu pagi ini kita akan sekolah minggu. Sekolah minggu. Yeay. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu pada pagi hari ini, kita mau memuji nama Tuhan dulu. Lagunya apa, Anjar? Sebentar. Apa? Ini yang di sampingnya Mas Anjar ini siapa ya? Siapa ya? Masih ingat nggak? Udah pernah kenalan loh. Ya, di samping Mas Anjar ada Kak Andin. Hai. Dan dengan saya sendiri, Mas Anjar ya. Seperti biasa mengiring gitar di sekolah minggu. Buat adik-adik tambah semangat. Semangat. Yeay. Oke, kita langsung aja Kak Anjar. Kita mau nyanyi lagu Allah itu baik. Allah itu baik. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas kasih penyertaan yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami bisa berada di rumah kami masing-masing untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Kiranya juga Engkau memberkati Tuhan setiap kegiatan yang kami lakukan. Ampunkan segala dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Menari dan bersuka.
Selamat pagi, shalom adik-adik. Salam jumpa dengan Bu Risa. Oh iya, selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Sudah siap kita untuk sekolah Minggu hari ini? Kita mau dengarkan firman ya. Tapi adik-adik, Bu Risa mau tanya dulu. Hari ini kabarnya bagaimana semuanya? Sehat? Semangat? Jangan lupa satu lagi apa? Tersenyum. Anak Tuhan harus kasih senyum buat siapa saja, ya. Oke, adik-adik, sebelum kita mau buka Alkitab, Bu Risa mau ajak adik-adik buat berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu ya. Yuk. Kita berdoa. Tutup matanya, tundukkan kepala. Kita doa sama-sama. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan telah berikan kami kesempatan pagi ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari cerita-Mu. Tuhan berkati kami agar kami dapat mengerti Tuhan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam satu nama yang indah kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, Alkitabnya sudah siap semua? Yuk. Bu Risa mau ajak adik-adik buka Alkitabnya dari Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 20. Ya. Bu Risa ulang. Efesus 6 ayat 10 ayat 10 sampai dengan 20. Kita baca sama-sama ya. Yuk. Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 20. Perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Haleluya, puji Tuhan. Oke.
Adik-adik, bacaan Alkitab kita lumayan panjang ya, dari ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Oke. Nih, Bursa mau tanya dulu sama adik-adik. Bulan ini bulan apa ya? Ayo, ada yang tahu bulan ini bulan apa? Bulan? Oh, ya. Bulan ini bulan Agustus. Biasanya kalau di bulan Agustus itu ada apa, adik-adik? Kita merayakan hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan kita tanggal berapa? 17 Agustus. Sebentar lagi ya kita merayakan. Oke, sekarang Bu Risa mau tanya sama adik-adik. Adik-adik sudah pernah lihat yang namanya tentara? ABRI, Angkatan Udara, Angkatan Darat, Angkatan Laut. Adik-adik sudah pernah lihat? Pasti sudah ya. Oke. Angkatan Udara, Angkatan Darat, Angkatan Laut itu dulu mereka yang berperang melawan penjajah. Mereka yang membuat negara kita merdeka. Adik-adik mau tahu nggak kalau ABRI atau Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat itu mereka bertempur, biasanya mereka ngapain dulu sih sebelum mereka bertempur? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Ya, ada yang berlatih. Ya, ada yang berlatih menembak, ada yang berlatih pegang pistol, ada yang berlatih apalagi bela diri, macam-macam ya. Adik-adik pasti tahu semuanya. Oke, itu juga yang terjadi dengan nih, Bu Risa ada gambar. Adik-adik tahu nggak ini gambar apa? Ayo, siapa yang bisa sebut? Ini gambar seorang apa? Penyelam. Ya, ini gambar seorang penyelam. Terus ini lagi Bu Risa ada gambar petugas pemadam kebakaran. Terus masih ada lagi gambarnya. Apalagi sih Bu Risa? Tuh, kalau yang ini kira-kira apa? Ini yang namanya penerjun payung. Penerjun payung. Terus Bu Risa ada lagi pemain sepak bola. Oke, dari gambar-gambar ini, dari gambar-gambar yang Bu Risa tunjukkan sama adik-adik tadi, ada yang sama nggak di antara mereka? Mereka sama-sama pakai apa? Pakai seragam. Mereka punya namanya itu peralatan khusus. Ada yang khusus untuk menyelam, ada yang khusus untuk main sepak bola, ada yang khusus lagi untuk ketika mereka bertugas memadamkan api. Mereka punya peralatan khusus sendiri-sendiri ya adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak kenapa mereka pakai peralatan ini?
ada yang pakai oksigen, ada yang pakai kacamata, ada yang pakai apa ini, helm. Ya, mereka memakai peralatan khusus itu tadi untuk melindungi diri mereka. Melindungi diri mereka dari apa? Dari bahaya tentunya, ya, bahaya kehabisan oksigen, bahaya tersambar api, terus bahaya kena tembak musuh, terus bahaya lagi kena serangan tendangan dari musuh. Jadi peralatan-peralatan yang tadi mereka pakai itu untuk melindungi diri mereka, adik-adik, ya. Sama dengan ayat Alkitab yang tadi kita baca. Di situ Tuhan kasih sama kita. Tuhan kasih sama kita peralatan rohani. Ya. Perlengkapan rohani. Apa saja tadi, adik-adik? Ayo, yang masih ingat apa aja tadi? Coba Bu Risa mau dengar. Ya. 1. Apa ini? Pedang. Tadi Tuhan kasih sama kita pedang. Pedang itu kita pakai untuk melawan kuasa jahat, melawan kuasa gelap. Ya. Kita punya yang namanya pedang roh. Pedang roh itu kita bisa anggap sebagai petunjuk kita atau sebagai firman Tuhan. Sebagai firman Tuhan, pedang roh itu adalah firman Tuhan yang kita pakai untuk melawan kuasa jahat, melawan kuasa gelap. Makanya kenapa Tuhan Yesus kasih sama kita namanya pedang roh. Terus, itu yang pertama. Yang kedua, apalagi tadi adik-adik? Ada tadi Tuhan kasih yang namanya baju zirah. Baju zirah itu apa? Baju zirah itu kita pakai untuk melindungi dada. Baju bentuknya dia terbuat dari besi, dia tebal, jadi dia bisa menahan kalau ada musuh yang memanah, kalau ada musuh yang mau menghuluskan pedang. Nah, itu gunanya dari baju zirah. Terus, apalagi ya tadi? Oh iya, ketopong keselamatan. Ya, tadi Tuhan Yesus juga kasihkan yang namanya ketopong keselamatan. Ketopong itu apa sih adik-adik? Topi ya, kata lainnya topi. Adik-adik bisa bilang topi. Kalau adik-adik nggak tahu ketopong, adik-adik bisa bilang itu yang namanya topi. Nah, topi itu kita pakai. Kita bisa bilang topi atau kita bisa bilang helm, ya. Itu kita pakai untuk melindungi yang namanya kepala. Melindungi kepala kita atau diri kita dari pikiran-pikiran jahat, dari kebohongan-kebohongan. Ya,
itu gunanya kita memakai yang namanya tadi topi atau helm atau ketopong. Tuh. Terus yang keempat apa ya? Ayo, siapa yang tahu? Coba sebutkan, Bu Risa pengen dengar. Dari tadi nggak ada yang ngomong ya, siapa ya? Tadi kan sudah ada pedang, terus sudah ada namanya baju zirah, terus sudah ada lagi yang namanya ketopong atau helm. Sudah ada berapa itu? 3, ya kan? Terus yang keempat apa? Namanya ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang kebenaran itu maksudnya apa, Bu Risa? Oh, adik-adik tahu ikat pinggang? Ikat pinggang kita pakai di sini itu untuk mengencangkan celana kita atau rok kita. Biasanya kita pakai untuk kalau kita pakai baju seragam ya adik-adik, kita biasanya pakai ikat pinggang. Nah, ikat pinggang itu untuk mengencangkan supaya tidak melorot ya. Ikat pinggang itu kita bilangnya ikat pinggang kebenaran. Kebenaran yang hanya datang dari Tuhan, yang ada hanya di dalam Tuhan. Nah, dan ketika kita membungkus kebenaran itu di sekeliling kita seperti ikat pinggang, itu artinya kita menyatukannya dengan tubuh kita, dengan jiwa kita, dengan roh kita. Kita berjalan bersama dengan kebenaran yang datangnya dari Tuhan. Maksudnya di situ. Ya. Oke. Terus itu tadi yang keempat. Yang kelima apa? Yang kelima. Iya benar yang kelima. Kita punya yang namanya perisai. Adik-adik tahu perisai nggak? Perisai itu kita biasa bilang tameng. Kalau adik-adik suka lihat tentara-tentara Romawi itu kalau lagi berperang itu suka pada bawa perisai kan, suka pada bawa tameng tau. Nah, tuh perisai itu digunakan untuk melindungi diri kita atau melindungi kita dari panah musuh. Ya, itu fungsi dari perisai. Nah, Paulus berkata seperti ini. Perisai kita adalah iman kita. Tameng kita itu adalah iman kita di dalam Kristus. Kalau roh jahat itu mencoba menembakkan panah kejahatan, misal nih roh jahat bisikin ke adik-adik, kamu itu pohon mangganya mateng, coba deh diambil deh, enak tuh pasti pohon mangganya mangganya manis tuh pasti, dibilang gitu. Nah, tapi iman kita berkata, oh, Tuhan Yesus kan melarang kita mencuri. Tuhan Yesus melarang kita mengambil milik orang lain tanpa izin. Kira-kira mana yang lebih dipakai sama adik-adik? Roh yang berkata ambil tuh buahnya, atau roh yang berkata Tuhan Yesus melarang kita mengambil milik orang lain tanpa izin.
Bu Risa yakin adik-adik pasti pilih yang ini. Pilih yang berkata bahwa mengambil milik orang lain tanpa izin itu perbuatan tidak baik. Nah, itu fungsinya dari yang namanya tadi perisai atau tameng. Ya, yang berisi tentang iman kita kepada Tuhan Yesus. Contohnya itu adik-adik. Oke. Yang terakhir apa? Adik-adik mau tahu? Yang terakhir adalah kasut. Kasut itu apa ya? Oke, kasut itu kata lain dari sepatu. Adik-adik kalau sekarang pasti kenalnya sepatu. Kalau orang dulu mereka karena model sepatunya itu iket-iket ya, tali-tali begitu, tali temali-temali begitu, makanya mereka bilangnya itu kasut. Nah, kasut itu kita bisa bilang sepatu atau kita bisa bilang sepatu boot ya. Dipakai untuk melindungi kaki supaya kaki kita tidak menginjak benda tajam pada saat kita berjalan. Kalau ada batu atau kerikil, kaki kita terlindungi. Makanya kita pakai yang namanya sepatu atau kasut. Nah, itu sama dengan yang Rasul Paulus bilang juga adik-adik. Kasut atau sepatu itu kalau zaman dulu, zaman Romawi, itu dipakai para prajurit untuk melindungi kaki mereka supaya bisa berlari dan berani maju ke pertempuran. Tuh. Nah, di sini maksudnya kita untuk sekarang nih ya, untuk masa sekarang kita itu diajak sama Rasul Paulus untuk berani yang namanya mewartakan, memberitakan Injil sukacita yang datang dari Tuhan, yang kita dapat dari Tuhan, firman Tuhan. Kita harus berani mewartakan firman Tuhan yang adalah berisi tentang keselamatan ya. Tuh, melalui apa? Adik-adik bisa melalui perkataan atau melalui perbuatan adik-adik yang perbuatan baik tentunya ya, perkataan yang baik juga tentunya ya. Nah, itu maksudnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari antara 6 tadi, 6 perlengkapan rohani yang Tuhan berikan sama kita, tadi apa aja adik-adik? Ayo coba tolong disebutkan lagi. Ikat pinggang kebenaran, terus baju zirah, terus kasut, terus perisai iman, terus ketopong keselamatan, terus pedang ya. Tuhan sudah kasih sama kita perlengkapan rohani untuk kita supaya kita berani dan supaya kita berani untuk mewartakan atau memberitakan firman Tuhan tanpa kita harus merasa takut. Kenapa? Karena kita punya perlindungan. Perlindungannya apa? Ini tadi udah dikasih sama Tuhan.
Ada berapa tadi? Ada 6. Ya, ada 6. Sorry, ada 7. 7 perlengkapan rohani yang Tuhan berikan buat kita. Untuk adik-adik berperang melawan roh jahat. Oke? Siap. Jadi, adik-adik harus siap, semangat. Tidak boleh gentar. Ya. Karena apa? Karena Tuhan pasti tolong sama kita. Tuhan pasti berikan kita kemampuan, kebisaan. Jadi tidak boleh takut. Dengan begitu, adik-adik nanti akan tahu betapa besarnya kasih setianya Tuhan sama kita. Ya, oke. Itu firmannya Bu Risa hari ini. Nah, tadi Kak Andin sama Mas Anjar juga bilang sama adik-adik kan, bikin apa tadi aktivitasnya? Mini book. Mini book itu isinya tentang perlengkapan rohani yang barusan tadi Bu Risa ceritakan sama adik-adik juga. Jangan lupa dikerjakan, terus nanti di-share, minta tolong sama mama papa atau bundanya atau ayahnya. Ya? Oke. Cukup sekian firman Tuhan yang Bu Risa bawakan hari ini. Terima kasih adik-adik semua. Minggu depan kita akan ketemu lagi dengan cerita yang berbeda, cerita yang lebih seru, dan Bu Risa juga berharap Bu Risa bisa ketemu adik-adik lagi nanti. Oke, yuk kita berdoa sama-sama ya. Kamu tutup hari ini. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus karena pada pagi hari ini Tuhan telah berikan kami kesempatan mendengarkan firman yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, mampukan kami, bantu kami Tuhan, agar kami tetap setia mengikut Tuhan, agar kami tetap setia selalu membela nama Tuhan, dan jadikan kami murid-murid-Mu, anak-anak-Mu yang selalu berharap penuh kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni salah dan dosa kami. Dalam satu nama yang indah kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Shalom. Terima kasih Mama Risa atas firman yang telah disampaikan. Oleh karena itu kita akan menanggapi firman Tuhan itu dengan menyanyikan lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang Kau berikan pada kami pada kegiatan sekolah minggu pagi hari ini. Kiranya firman yang telah Engkau sampaikan dapat bertumbuh di dalam hati kami dan dapat menjadi landasan kami dalam melaksanakan setiap kegiatan. Tuhan, ampunkan segala dosa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
bakalan ada aktivitas membuat mini book. Nah, mini booknya ini nanti udah di-share ya ke grup. Nah, nanti adik-adik tinggal mempersiapkan ini nanti digunting. Nah, digunting ya mini booknya. Nah, nanti yang halaman pertama itu yang pertama yang ada tulisannya perlengkapan senjata Allah. Itu yang pertama. Nanti kita lipat-lipat seperti jadi buku gitu. Nah, nanti yang terakhir, halaman terakhir itu yang ada tulisannya perisai iman. Nah, jangan lupa karena ini mini book, maka gambar-gambarnya ini harus diwarnai secantik mungkin, semenarik mungkin, gitu ya adik-adik. Jangan lupa aktivitasnya dikerjakan. Oke, kalau seperti itu kita akan menutup. Dadah adik-adik semua, sampai jumpa.